Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga Jaya. Yang terhormat kepada dosen pembimbing satu, Bapak Dr. Andes Surisman NPD. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing 2, Bapak Suari SPD MOR. Dan yang terhormat kepada dosen pembahas, Bapak Johan Siswoyo MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analisis Keterampilan Dribbling, Passing, dan Shooting dalam Permainan Bola Basket Siswa SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, pentingnya pendidikan jasmani khususnya permainan bola basket sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Penelitian ini mengangkat dari permasalahan rendahnya keterampilan dasar siswa dalam bermain bola basket, terutama dalam aspek dribbling, passing, dan shooting. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti frekuensi latihan yang minim atau hanya 2 kali dalam seminggu, metode latihan yang tidak teratur, dan keterbatasan fisik siswa, serta kurangnya pengalaman saat bertanding. Selanjutnya ada identifikasi masalah menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih melakukan kesalahan dalam teknik dasar seperti dribbling yang lepas, passing yang tidak tepat sasaran, dan shooting yang tidak akurat. Di batasan masalah difokuskan pada analisis keterampilan dribbling, passing, dan shooting siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Selanjutnya, rumusan masalah ditujukan untuk mendeskripsikan secara spesifik bagaimana tingkat keterampilan siswa dalam melakukan dribbling, passing, dan shooting. Tujuan masalah penelitian adalah untuk mengetahui dan meningkatkan keterampilan dasar tersebut agar siswa mampu bermain bola basket secara lebih baik. Di manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis memberi kontribusi terhadap literatur pendidikan jasmani, dan secara praktis memberi masukan bagi sekolah, guru, siswa, dan praktisi olahraga untuk mengembangkan keterampilan dasar bola basket. Definisi operasional menyebutkan bahwa keterampilan dasar yang dianalisis terdiri dari menembak bola kering atau shooting, mengoper bola atau passing, dan menggiring bola melewati penghalang atau dribbling. Di bab 3, tinjauan pustaka menjelaskan tentang permainan bola basket, strategi mengajar, konsep belajar motorik, menjelaskan hipotesis penelitian, keterampilan bola basket, faktor yang mempengaruhi keterampilan gerak, permainan bola basket, keterampilan dasar bola basket, ada sarana dan prasarana, ada komponen fisik yang menunjang keterampilan dasar bola basket, ada ekstrakurikuler, dan terakhir ada karakteristik siswa SMP. Di bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama menjelaskan tentang metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan dasar bermain bola basket siswa melalui pengukuran keterampilan dribbling, passing, dan shooting dengan menggunakan Johnson Basketball Test. Selanjutnya ada waktu sama tempat pelaksanaan penelitian. Untuk penelitian ini dilaksanakan di lapangan basket SMP Negeri 14 Bandar Lampung dengan waktu kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang digunakan itu 25 siswa dengan sampel yang digunakan itu 25 siswa juga yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah tes kecakapan bermain bola basket dari Johnson Basketball Test. Yaitu tes keterampilan dalam melakukan passing atau melemparkan bola pada acuan tertentu dengan tepat sasaran, tes keterampilan shooting atau menembakkan bola kering dengan tujuan menghitung berapa banyaknya bola masuk ke keranjang dalam waktu tertentu,
Tes keterampilan dribbling atau menggiring bola dengan tujuan menghitung banyaknya rintangan yang dapat dilewati. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan fokus utama pada motorik dan penilaian keterampilan yang dimiliki siswa dalam permainan bola basket, keterampilan dribbling, passing, dan shooting. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel bebas meliputi aspek keterampilan dribbling, passing, dan shooting, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat keterampilan bermain bola basket secara keseluruhan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui tes keterampilan yang sudah disebutkan dengan setiap peserta diberi 2 kesempatan dan skor tertinggi yang digunakan. Selanjutnya, teknik analisis datanya. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan dikonversi menjadi T-score untuk memudahkan interpretasi hasil keterampilan peserta didik. Setelah data dikelompokkan ke dalam kategori, kemudian mencari persentase dari masing-masing data dengan rumus persentase di atas. Di bab 4, hasil penelitian. Penelitian ini mengukur keterampilan dribbling, passing. Passingnya itu ada 2, chest pass dan bound pass, serta shooting yang siswa yang mengikuti ekstrakurikuler SMP Negeri 14 Bandar Lampung dengan menggunakan instrumen penelitian dari Johnson Basketball. Lalu hasilnya dianalisis dengan statistik deskriptif dalam bentuk T-score. Dengan hasil utama itu ada dribbling, sebagian besar siswa sebanyak 84% masuk kategori baik, dengan sedikit yang kategori sangat baik dan cukup baik. Passing bound pass dengan 20% siswa di kategori sangat baik dan sisanya tersebar pada kategori baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Passing siswa sebanyak 32% siswa masuk dalam kategori sangat baik dan 20% siswa dalam kategori sangat kurang. Shooting didominasi kategori cukup baik dan kurang dengan hanya 32% berada di kategori sangat baik. Untuk keseluruhan keterampilan, mayoritas siswa berada dalam kategori baik sebanyak 48% dan cukup baik sebanyak 36%. Pembahasan untuk kemampuan dribbling, banyak siswa sudah cukup baik dalam menggiring bola dribbling. Sekitar 80% siswa masuk dalam kategori baik hingga kategori cukup baik. Namun masih ada beberapa yang perlu meningkatkan kontrol bola supaya tidak sering terlepas atau salah saat menggiring bola. Selanjutnya kemampuan passing chest pass. Sebanyak sekitar 48% siswa masih berada di tingkat kategori cukup baik ke bawah, artinya masih banyak siswa yang perlu latihan agar operannya tepat sasaran dan tidak mudah direbut oleh lawan. Selanjutnya kemampuan passing bound pass. Untuk operan pantul bound pass ini sekitar 56% siswa termasuk dalam kategori sedang atau kurang. Mereka masih sering tidak tepat sasaran atau boleh tidak sampai ke teman satu sama lain. Untuk kemampuan shooting, sebanyak 56% siswa hanya berada di tingkat kategori cukup. Artinya akurasi dan teknik tembakan mereka masih sangat perlu diperbaiki. Kesimpulan dari pembahasan yang pertama itu kemampuan teknik dasar siswa itu masih perlu ditingkatkan dengan melalui latihan yang rutin dan terarah. Yang kedua tuh latihan yang sekarang hanya yang tadinya 2 sampai 3 kali seminggu itu untuk ditambahkan dan semua siswa itu tidak ikut secara konsisten. Yang ketiga tuh masalah lain seperti kurangnya jam jam tanding dan kondisi fisik yang belum optimal dan mempengaruhi kemampuan siswa. Yang keempat, saran untuk sekolah disarankan untuk membuat program latihan yang lebih teratur, lebih sering, dan lebih disiplin agar siswa bisa bermain bola basket dengan lebih baik. Selanjutnya di bab 5 ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Sebagian besar siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 14 Bandar Lampung memiliki keterampilan dasar bermain bola basket dalam kategori cukup baik, yaitu sebanyak 40% dari total peserta yang sebanyak 25 orang. Dengan rinciannya, 1% siswa dengan persentase 4% masuk kategori sangat baik. Yang kedua, 7 siswa persentasenya 28%, 28% masuk kategori baik. Ketiga, 10 siswa persentase 40% masuk kategori cukup baik. Dan keempat, 5 siswa dalam persentase 20% masuk kategori kurang. Dan terdapat 2 siswa dengan persentase 8% dengan kategori sangat kurang. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian siswa sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama dalam teknik dasar, dribbling, passing, dan shooting. Berikut saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.